Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29021500125. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan mata kuliah akuntansi. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAKCAMAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. Hal ini karena analisis laporan keuangan menjadi salah satu dasar untuk mengambil keputusan strategis pada bisnis. Di sisi lain, laporan keuangan juga digunakan untuk memberikan gambaran terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan. Pengertian analisis laporan keuangan. Sebelum mengetahui apa itu analisis laporan keuangan, mari ingat jenis-jenis laporan keuangan secara umum. Jika Anda lupa, laporan keuangan umumnya terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan juga arus kas. Tentu laporan-laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan baik oleh perusahaan maupun stakeholder seperti investor. Bagi perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan strategis pada bisnis ke depannya. Sedangkan bagi investor, laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi nilai dan kesehatan bisnis secara keseluruhan. Tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan umum dari analisis laporan keuangan telah dijelaskan sebelumnya di awal pembuka artikel ini. Sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan informasi nilai bisnis perusahaan. Analisis laporan keuangan ini memiliki tujuan yang lebih spesifik seperti mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Inilah tujuan analisis laporan keuangan. Untuk metode analisis laporan keuangan, secara umum ada dua metode analisis laporan keuangan, yaitu metode horizontal dan vertikal. Analisis horizontal, metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama dengan periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode, di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingannya. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Oleh karena itu, metode ini sering disebut dengan metode dinamis. Untuk contoh sederhana analisis laporan keuangan horizontal. Yang pertama ini, sebuah perusahaan pada tahun 2019 memiliki pendapatan sebesar 625.500.000 dan pada tahun 2020 memiliki pendapatan sebesar 575 juta. Maka untuk melakukan analisis horizontal, Anda perlu mencari presentasinya. Perubahan pendapatan dari periode tahun 2019 ke tahun 2020 dengan cara
sama dengan pendapatan tahun 2020 dikurang pendapatan 2019 dibagi pendapatan 2019. Sama dengan pendapatan tahun 2020. Di sini tahun 2020 nilainya Rp625.500.000. Dan untuk pendapatan di tahun 2019 575 juta rupiah dibagi per 575 juta rupiah, jadi sama dengan 50.500.000. Dan untuk presentasinya 8,78%. Maka terdapat penurunan pendapatan PT sebesar 8,78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, untuk contoh analisis vertikal digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Oleh karena itu, analisis vertikal sering disebut juga sebagai metode analisis statis. Contohnya sederhana dari analisis laporan keuangan vertikal. PT memiliki total aset lancar sebesar 10 juta dan memiliki utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sebesar 5 juta pada tahun 2020. Maka pada analisis ini Anda akan membandingkan dua pos laporan keuangan, yaitu total aset lancar dan juga utang jangka pendek perusahaan dalam satu periode tertentu. Melalui rumus rasio likuiditas lancar, maka rumusnya total aset lancar dibagi utang jangka pendek. Total aset lancarnya 10 juta dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 2. Pada Corentin ratio, jika perbandingan angkanya di atas 1, maka perusahaan terbilang aman dan mampu melunasi utang lancar atau jangka pendeknya. Jadi kesimpulan materi ini itulah penjelasan singkat mengenai laporan keuangan serta metode analisisnya. Sebenarnya ada banyak jenis metode analis laporan keuangan yang bisa digunakan. Namun secara umum analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua metode, yaitu analisis vertikal dan juga horizontal, di mana perbedaan keduanya berada pada objek pembanding dan tujuan analisisnya. Dari kedua metode tersebut, Anda bisa mengembangkan metode-metode analisis yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan analisis perusahaan. Cukup untuk presentasi saya tentang laporan keuangan. Jika ada kesalahan atau kesamaan dengan materi, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.